yang dulu misalnya lu main main golf, sekarang pada suka padel, karena padel ini kan nagih kan. Lu kayaknya kalau lagi awal-awal tuh kayaknya sehari bisa berapa kali lah. Gue yakin lu bukan salah satunya. Iya. Soalnya lu atlet total, jadi dedikasinya udah kelihatan Del. Partner ideal lu kayak apa sih emangnya Del? Partner ideal gue ya cantik, mulus. Ini partner apa nih? Partner padel apa partner apa nih? Kayaknya beda nih pertanyaannya. Hai, balik lagi sama gue Rainer di Retalk at Pospol. Nah, hari ini nih gue lagi pengen nanya-nanya lah seputar dunia padel nih yang udah eksis belakangan udah hampir 2 tahun atau mungkin 2 tahunan lah. Gue masih belum tahu jelas. Dan gue tahu semua turnamen di Jakarta khususnya ya, gue nggak tahu di Bali atau di Indonesia tuh udah semuanya padel, sampai ada sebutannya terpadel-padel. Nah hari ini gue pengen nanya sama temen gue, Fadel, yang Raja Padel. Apa kabar Del? Baik Ner. Nih, gimana kabar Ner? Ya sehat-sehat ya Del. Nih lu dari sini sebelumnya abis turnamen padel dulu Del? Enggak, gue abis main lah. Main padel aja. Mulu. Kan lu turnamen mulu juga. Weekday nih bro. Ya weekday weekends kan lu bantai semua. Pasti eventnya ya. Weekday gak ada lah, weekend terus. Oke, yang penting tetap main ya. Sekali-kali lah. Sekali-sekali, berkali-kali. Del, lu tuh mulai pertama tiba-tiba suka sama padel tuh gimana sih? Gue suka padel tuh. Apa lu ikut hype-nya aja? Kan karena sempet hype total kan di awal-awal. Kalau hype sih, gue waktu itu diajak temen gue sih Ner, awalnya. Itu kapan? Kayaknya tahun lalu 2024 ya, menjelang akhir tahun kali ya. Oke. Diajak teman gue main, terus gue cari olahraga karena gue sebelumnya ada olahraga juga, jalan kaki, bosen juga nih. Akhirnya karena gue bisa main badminton, akhirnya gue coba main padel lah di situ. Karena lu nikmatin badminton nih awalnya sebelum lu main bisa lah, padel. bukan nikmatin, gue udah berapa tahun lalu gue main lah, terakhir mungkin udah 5 tahun 10 tahun lalu kali ya gue main badminton. Tenis enggak lo? Tenis gue gak main. Walaupun gue denger yang udah sering main tenis, main padel tuh kayaknya lebih mudah katanya gitu. Kalau gue lihat sih kurang lebih sih gampang lah penyesuaiannya kalau lu udah main tenis. Tapi bicara main tenis udah lama ya. Kalau lu cuman main tenis baru-baru 2 tahun 3 tahun kebelakangan ya so-so lah. Buat main padel kita masih main sama lah ya kalau itu lah. Tapi kalau lu main tenisnya udah lama banget, udah serius di tenis, lu main padel sih kayaknya lebih gampang. Gampang. Jadi lu menurut lu padel sekarang udah lebih gampang gak buat lu? Lu lebih jago gak men? Jago. Karena kebiasa kali ya. Jadi karena kebiasa, ya. Karena latihan terus dong pasti. Latihan, sering main lah. Gak mungkin lu sekali nyoba tiba-tiba langsung masterpiece legend gitu pasti. Enggak, tetap ada prosesnya kali ya. Oke. Main sering ketemu orang-orang baru ya. Cara mainnya beda-beda lah. Oke. Gitu. Ya sekarang udah jadi anak padel yang eksis lah lu hitungannya. Gak juga lah. Gue berkali-kali ngeliat story lu udah main padelnya sama siapa. Iya. Ya banyak lah. Banyak nambah teman lah di padel lah. Itu dia. Muter kenal ini, Toto kenal Rainer. Nah gue gak pernah main padel, makanya gue nanya lu. Ya kadang-kadang kan namanya bergaul. Karena kan hype-nya tuh bersosialisasinya itu ya. Iyalah. Yang dibilangnya kayak kalau sekarang di padel itu socialize lebih gampang banget karena nyampur semua dan rame banget kan. Iya, apa kan? Lu yang dulu misalnya lu main main golf, sekarang pada suka padel, karena padel ini kan nagih kan. Lu kayaknya kalau lagi awal-awal tuh kayaknya sehari bisa berapa kali lah, bisa mungkin 2 kali 3 kali mungkin ada kali. Gue ngerasain fase itu soalnya. Nggak, berarti lu dari awal lu nyobain pertama kali lu diajakin temen lu main padel, lu langsung nyangkut tuh. Nyangkut gue. Awalnya gue karena mungkin gue bisa main badminton kali ya. Badminton. Yes. Mungkin dari situ juga tuh. Jadi
kecanduan lah jadinya ya. Langsung ya di pertama langsung jatuh cinta lu ya. Hmm. Del, lu udah jatuh cinta kayak gitu, lu ada kagetnya nggak dengan harga-harga equipment padel? Karena yang gue lihat kayak di Instagram atau di store tuh gila sampai puluhan juta cuy. 10 juta ya. Iya, gue nggak tahu ada Kalau- yang 100.000 atau Kalau enggak, kaget gua mah nggak tahu. awalnya kaget lah. Karena kan lu dulu kan awal kan sewa, bukan minjem. Ada Oke. sewa di setiap lapangan padel tuh awal-awal karena kita baru kan gak punya raket. Tuh ada penyewaan tuh biasanya Nar. Nah biasanya kita sewa tuh. Cuman karena kita udah mau kayaknya mainnya lebih rutin. Kayaknya mau gak mau harus beli. Karena sewanya kan lumayan juga tuh per sekali main. Berapa sih kadang-kadang sih? Dulu kalau gak salah seingat gue 50.000 deh. Misalnya kita main nih. Lo hari itu lo main mungkin 2 jam lah satu sesi. Ya udah lu sewa tuh raket 50.000 gitu. Oke. Jadi 50.000 lu mau main 12 jam. Ya kalau lu juga misalnya 50.000 di dong. court itu lu main seharian di court itu ya lu bayarnya cuma sekali deh ingat gue. 50.000. 50.000. Oke. Tapi Gitu. bagus-bagus juga apa biasa-biasa aja kalau yang disewain? Raket basic kali ya kalau gue bilang sih zaman awal-awal dulu ya raket-raket basic lah yang apa namanya, yang merek-merek sekarang udah banyak lah kayak ya boleh sebut merek gak nih? Boleh aja sebutin merek. Kayak Adidas, Head apa gitu itu. Babolat. Babolat dulu belum ada yang sewain ya. Kalau awal-awal dulu seinget gue tuh Adidas, Head itu tuh seinget gue ya. Gue dulu kan sempet nyewa awal-awal kan sebelum gue beli itu. Cuman mungkin 2 kali main, 3 kali main habis itu gue beli itu Nar. Raket pertama gue Head mereknya. Mahal tuh. Dulu gue bilang sih mahal ya. Karena kalau raket zaman dulu kan kita badminton berapa sih raket kan gak semahal itu. Mahal juga gak sih yang kayak. Itu lupa deh gue kayak dulu kalau raket badminton punya bokap gue deh kayaknya raket jadi gak beli bro, gak ngerasain belinya. Jadi kalau sekarang dulu mungkin raket gue dulu harganya seinget gue 4,5 juta deh. 4,5 juta deh. Oke. Nah tadi lu bilang pas lu awal pertama kali beli raket lu pertama kali tuh masih mahal harganya buat lu. Mahal. Berarti sekarang udah hitungannya murah dong buat lu dong. Kan juara turnamen mulu. Sekarang mahal gue bilang ya abis raket kedua gue tuh lebih ini lagi sebenarnya. Cadas lagi. Lebih ya mungkin lebih mahal lagi ya barunya. Jadi variatif lah harganya lah. Ada yang starting 1 juta kali ya. Sampai yang lu bilang tadi tuh puluhan juta tuh ada juga tuh. Emang beneran ada dong yang puluhan berarti kan? Itu kayak apa ya. Babolat ada collab sama Lamborghini itu tuh mahal banget tuh raketnya. Terus Prada juga ngeluarin raket tuh. Juga. Cuman setahu gue tuh kayak tasnya deh. Nggak ada raketnya tuh. Raketnya tuh cuman kayak buat aksesoris kali ya. Tapi gak tahu deh gue. Lu gak beli Del? Iya kemahalan lah bro kalau segitu. Enggak lah kalau beli segitu. Gue juga terlepas cocok-cocokan raket. Cuman kalau segitu beli kayaknya gue agak mikir juga sih. Nah ngomongin cocok-cocokan raket. Tadi kan lu pertama kali nyobain. Lu masih nyewa kan, ya udah deh beginner nih. Sampai lu tahu raket yang lu sewa nih kayaknya basic aja. Berarti lu udah punya penilaian sendiri kan dengan cara lu main. Kayak apa sih yang cocok raket atau equipment lu padel gitu. Sesuai kriteria lu. Iya. Kalau dulu mungkin awal-awal gak bisa ngerasain ya. Kalau gue. Cuman mungkin lu bisa ngerasain tuh raket itu enteng atau berat. Terus face-nya itu berat nahan beban skornya. Berat raketnya. Kalau handskor mah. Lo gak pernah beban di situ ya. Skor selalu bagus mulu ya. Awal mah skor gak bisa dihitung lah. Ya pokoknya kalau basic kita awal-awal main padel tuh. Raket tuh paling ringan apa beratnya itu. Tuh ngaruh banget ke tangan kan. Terus sama face raket itu ada yang keras, ada yang soft. Ya, itu beda-beda karakter tuh. Apanya Del? Maksudnya soft tuh kayak ini nih tengah-tengahnya itu yang bolong-bolong. Kayak yang bolong-bolong tuh face-nya tuh. Namanya face-nya kan. Nah face-nya itu kan ada yang kekerasannya macam-macam tuh. Ada karbon 3K, 12K, terus 18K.
Nah itu beda-beda tuh, ada yang keras, ada yang empuk. Ngaruhnya apa? Ngaruhnya Ngaruh di foto keren apa di pas enggak, main juga pas asik? main, lebih ke pas main. Karena kan kita bicaranya kan awal-awal lu beli raket tuh apa sih ini kriteria lu kan? Heeh. Ya kan pasti gue bilang ada yang suka raketnya enteng, ringan. Ada yang suka, oh ini raketnya keempukan nih face-nya. Bolanya tuh jadi lebih membel, Oke. jadi lebih kontrol. Kalau keras tuh bolanya tuh lebih mungkin lebih susah kontrolnya. Nah itu sekarang kebelakangan lah kita makin tahu kan. Kalau awal-awal kan wah raketnya enteng nih. Asal mukul aja yang penting Iya asal in gitu mukul, ya. asal mukul. Tapi makin kesini kan lu tahu, oh nih raketnya keberatan buat gua. Iya, Ya iya, itu udah iya. mulai tahu di kesininya cocok tangan lu seperti apa gitu loh. Gue sempet gue nggak pernah padel tapi temen gue main padel gitu, terus kayak gue pengen beli raket nih tapi gue belum tahu mau raket apa. Terus yang gue tahu kan kayak cuman Babolat doang ya brandnya, Ya brand, itu Babolat brand. atau Nox atau Nox, apa iya gitu ya. kan. Terus dia bilang gue pengen nyari yang gramnya tuh apa sih 360 gram Iya. atau apa itu enteng. Itu Apa enteng sih? berat raketnya lah. Makin enteng makin enak apa tergantung orangnya juga deh. Makin enteng gak juga. Semakin enteng kadang-kadang ada tangan orang kan beda-beda ya. Ada Tangan yang power orang beda-beda iya gitu. kalau berat tuh bisa beresikonya ke tangan lu lah nanti kayak mungkin Pegelinu. pegal apa sakit itu kan apa berjangka tuh maksudnya lo nanti sakit dulu ntar apa ada elbow lu lah yang sakit ya makin lama tangan lu karena nggak cocok lu paksain nih itu jadinya ke tangan makanya orang pilih gram-gram lu mau raket yang gramnya lebih ringan gitu loh. Cuman kalau sampai cedera di tangan itu perkara badannya aja yang nggak diolah apa perkara salah raketnya? Karena awalnya kalau gue bilang sih tangan apa ya beda-beda kan orang nih bro tangan bro ada yang lebih gede kuat ada lagi. yang gede lah ada yang gampang inilah Tangan lu hitungannya gede nih. gede lah bro kalau lu bisa lihat sendiri bro Bogem banget. Suruh ngeliatin ke guanya, lihat tangan gua begini. Ini antara mau ngeliatin tangan pada atau tangan tinju nih, gue jadi bingung nih. Tapi kalau gue sih dari awal main gue justru lucu gue nggak pernah ngeliat gram cuman kayak wah ini cocok gitu loh ini ringan udah pas pakai cocok makin kesini raket gue mungkin makin dari awal gue beli tuh raket gue seingat gue beratnya cuma 345 gram deh terus raket gue terakhir tuh 365 apa 370 gram gitu speknya Lebih berat makin lagi berat dong. lagi cuman alhamdulillah tangan gue sih gak ada masalah ya. Berarti lu sekarang lebih enak yang lebih berat gitu? Iya gue ringan banget gak suka juga berat banget juga pasti gak enak ya lebih ke middle tengah-tengah lah ya senyaman tangan lu sih sebenarnya. Oke. Karena beda raket tuh kadang-kadang brand yang sama tipe yang sama ada misalnya beratnya 350 gram raketnya sama nih raket lo sama raket gue tapi raket lo 355 misalnya Maksudnya ada beda-beda brandnya sama, tipenya sama brandnya sama beda beratnya aja. raket gue 350 gram nih kok raket lo 355 gitu loh ada juga yang kayak gitu. Nah ini pabrikannya beda-beda lah. Nah lu udah koleksi berapa raket padel berarti sekarang Del? Gue gak ada koleksi sih bro. Ada koleksi tapi ada gudang raket nih kayaknya. Gue kadang-kadang bosen gue jual. Oh lu koleksi medali ya. Lu koleksi medali. Enggak juga lah bro. Kalau medali kadang-kadang ya ada lah 1-2 lah. 1-2. Yakin lu 1-2? Gue udah hampir lebih dari 15 kali gue liat lu turnamen gitu ada juara 2, juara 1. Turnamen kan gak menang selalu bro. Tapi kan udah berkali-kali lu ikut turnamen, menang mulu. Tapi gak setiap turnamen menang lah, ada macem-macem lah. Ada menang ada kalah. Ada menang ada kalah. Biasa orang kan makin hari ada yang makin improve, makin apa ya kan. Iya. Ada yang stuck nih. Kayak gue kan buat fun aja sebenarnya. Ya buat for fun aja ya. For fun tapi serius banget kayaknya. Kompetitif lah, bukan serius kalau gue kompetitif. Gue kayak misalkan kita lagi ketemu di luar gitu kan, kayak lu baru datang, Del, apa kabar lu, kemana aja? Sehat, aman, baju outfit udah pas, cuman 10 menit, gue cabut dulu ya. Lu kemana Del? Gue mau turnamen dulu nih. Sedap. Kadang-kadang bro, nggak. Sekarang udah jarang lah. Awal-awal dulu mungkin sering lah. Kenapa lu udah jarang sih? Udah mulai bosen lu ya?
ada bosannya udah mulai lah. Tadinya up banget agak turun dong. Ya karena makin kesini kan mainnya pengennya yang inilah, yang seru lah ya, yang intens lah, yang selevel lah ya. Partner berarti ya. Enggak, maksudnya lo kan mau main ya, tapi kan kita nggak bisa ini ya, teman-teman ada yang baru main juga kalau ngajak kayak mau nggak mau kita kan ikut kan. Iya. Cuman kalau cuman itu yang gue bilang tadi itu fun. Cuman kalau mau main sering-sering udah bosen lah sekarang. Lo lebih ke oh ya udah kalau ini seru nih gamenya, misalnya sama si A. Oh ini seru nih, intens nih, mainnya keringetan nih. Karena kan lumayan lah bakar Iya. kalorinya kan. Nah, berarti kalau lu main padel nih misalkan di luar turnamen ya, lagi pengen main nyantai gitu. Itu lu bareng sama temen-temen aja atau emang apa sih yang gue tahu tuh dari aplikasi deh. Jadi kayak lu ada dapet partner random gitu. Dulu kali ya. Kalau sekarang gue mungkin udah makin temen banyak nih. Udah mulai inilah, udah nggak pernah malah gue dari aplikasi. Dulu aplikasinya tuh namanya apa ya? Reclub. Dan masih ada dong sekarang. Awal-awal. Sampai sekarang masih ada dong, masih rame. Sekarang kan? masih. Nah kayak gue dulu kan, gue zaman awal-awal main, gue main dari Reclub. Abis temen gue ajak, dia booking lapangan sendiri nih. Wah seru juga nih, gue mau main lagi besok. Kan gue belum tentu waktunya pas sama lu kan. Iya. Nah adalah aplikasi itu tuh, kita Buat tinggal lihat nyocokin jadwal, gitu. cocokin. Ada saat sesi misalnya sore, gue baru bisa sore main atau malam. Iya. Nah gue dari Reclub itu aplikasinya. Kalau nggak dari Reclub nggak akan dapat lapangan padel buat lu mau main hari itu. Dulu awal-awal susah, lapangan tuh sesusah itu ya. Gue sempet denger sampai harus seminggu sampai 2 minggu lebih. Lebih. Paling dulu awal-awal bisa mungkin kayak hamin 2 minggu, hamin 3 minggu lu baru bisa dapat lapangan. Karena masih belum banyak banget lapangan ya. Iya, dulu belum banyak banget, sekarang kan udah banyak. Itu berapa tahun yang lalu ya? Setahun atau lebih? Setahun lah. Berarti awal nge-hype tuh setahun belakangan. Setahun lalu ya? Setahun lalu. Di era lu mulai itu tuh berarti tahun-tahun awal di hype ya? Oke. Lu di Reclub, akhirnya lu ketemu orang-orang random. Berbagai macam kan itu karakternya kan? Macam-macam karakter lah. Orang-orangnya, gamesnya gimana iyalah. mereka main atau apa. Nah biasanya lu nyari pas lu udah pakai aplikasi Reclub itu, ketemu banyak partner, orang-orang baru lu main. Ada yang akhirnya lu turnamen bareng gak sama mereka? Ada itu Itu random kejadian juga apa udah janjian? Gue turnamen yuk kita berdua. Ya kan kenal dari awal, kita kan udah main nih kan. Udah tau lah lu mainnya gimana, kita sama-sama coba yuk turnamen apa zaman dulu. Itu udah sering kejadian lah. Karena kan sejujurnya gue mungkin di lingkungan gue dulu awal-awal yang teman-teman gue main lah, belum ada yang main kan. Sampai sekarang aja teman-teman lama gue tuh banyak yang ada yang baru pada mulai, ada yang belum main. Ya itu kan nggak bisa gue paksain aja main lu, karena ya paksain aja udah jemput, culik, bungkus, langsung bawa ke lapangan padel. Karena kan namanya olahraga tuh cocok-cocokan ya bro. Iya juga sih, kayak gue juga akhirnya belum nyobain padel sama sekali sih. Ada yang hype doang, ada yang tujuannya olahraga, ada juga, ada yang serius, banyak juga. Iya, jadi ada yang mungkin gak suka padel tapi dia ikutan padel buat olahraganya, buat keluarin keringat. Bener. Ada yang kayak ngikutin hype doang. Bener, macam-macam lah. Sampai gue dengar ini Del, ada beberapa orang, gue dengar dari teman-teman gue doang nih ya. Ada yang ikutan padel bukan perkara dia suka sama olahraganya atau dia nggak, gue entahlah dia peduli dengan kesehatannya, bakal kalori kayak atau apa, cuman pengen untuk ikutan eksis aja gitu. Yang gue denger banyak katanya, jadi kayak gue nggak peduli deh mau padel atau apa, yang jelas itu lagi hype banget, lagi rame. Setiap kesana pasti ketemu banyak orang, ntar tiba-tiba ada yang gaul, eksis total atau apa. Jadi bener gak sih, ada gak? Gue yakin lu bukan salah satunya. Soalnya lu atlet total, jadi dedikasinya udah kelihatan deh. Nah, itu bener gak, ada gak tuh? Bukan, kalau itu mungkin ada ya bro. Gue kan gak bisa nilai itu ya. So far yang gue ketemu kan temen-temennya udah. Masa lu gak bisa menilai sih? Tutup mata kali ya bro. Ya itu kan pilihan orang ya bro, lu mau ikut hype mau apa, masing-masing lah. Cuman kalau tapi lu pernah ngerasain sama, misalkan lagi ketemu sama beberapa orang-orang di situ yang kayak
dia nggak peduli cara mainnya atau apa, cuman pengen ikutin aja. Ada. Maksudnya ada yang lu cuman main buat olahraga, lu suka sama olahraganya tapi lu nggak kompetitif, ya udah lu cuman main aja tapi lu rutin, lu main rutin lah main. Cuman ya beberapa orang gua ada temuin lah kayak main cuman sekedar main, lu nggak Karena ngerti lu. iya gue pernah dengar juga kayak lu lupa lah gue ceritanya, lu sempat bilang cerita ke gue entah turnamen atau entah main biasa, kayak lu kurang serak aja sama partner lu yang ini nih, mungkin dia kurang kerjasama atau mungkin apa, itu lu sering ketemu juga tuh sama beberapa partner, pasti lebih dari satu dong. Adalah sama lah, kalau gue bilang gitu kan kadang-kadang ada kayak gitunya ya, cuman kan kita balik lagi, orang mungkin juga sama kalau pernah partneran sama gue mungkin ada kayak gitu juga kali bro. Iya berarti kayak emang cocok-cocokan juga. Karena emang bisa random kita langsung ketemu. Tapi ada di titik nanti lu ketemu kayak partner lu yang cocok, oh ini cocok nih, ya udah lu turnamen kalah besok coba lagi. Oh yang lu pertahanin nih berarti cewek nih biasanya. Enggak lah bro, cowok lah. Cewek gak ada yang cocok? Gue jarang kalau turnamen, biasanya gue namanya fix man dia jarang yang, gue jarang lah ikut yang mix sama cewek gitu. Walaupun eventnya ada ya. Kenapa lu jarang ikut itu? Takut lu agak geter megangin raket padel apa gimana? Lebih kayak ini kali ya bro. Lebih kayak apa? Karena kan gaya mainnya kadang-kadang beda ya cewek-cewek ya. Gaya main powernya atau gimana? Powernya dari segi power, dari apa yang gue temuin ya. Ada juga yang jago cewek-cewek, ada juga, cuman kadang-kadang ya memang gue ngebatasin aja kalau main sama cowok ya sama cowok kalau main padel ya. Biar lu bisa lebih ya lepas aja mainnya ya gitu. Kan mainnya jadi lepas, jadi gak ada lu rem-rem lah. Iya oke. Berarti gitu partner ideal lu kayak apa sih emangnya Del? Partner ideal gue ya cantik, mulus. Ini partner apa nih? Partner padel apa partner apa nih? Kayaknya beda nih pertanyaannya nih. Bukan partner padel kayaknya. Padel dulu gimana nih? Kalau gue jujur aja, biasanya kalau partner, kalau cewek gitu gue sama yang kenal-kenal aja. Kenapa sama yang gak kenal juga? Ya kan kalau gak kenal ngapain main? Kan sama aja kayak misalkan lu ketemu lu udah kenal partner lah, laki yang random gitu. Enggak, lu pasti udah kenal bro. Lu udah tahu mainnya lah paling enggak. Oh ya kan itu berarti bukan langsung bukan yang fix kenal. Enggak. Fix lu gaul makanya lu kenal semuanya. Iya makanya lu kayak misalnya gaul men. Terus misalnya gue main sama lu tiba-tiba main padel nih, tiba-tiba lu ngajak gue turnamen, kita pernah main bareng lah, paling enggak kita udah tahu lah ketemu gitu. Lah ya pernah satu lapangan bareng. Kan gak mungkin lu gak tahu, lu tiba-tiba Del main Del, ya mau main lu gimana, kan kita gak nyambung nanti bro. Iya. Lebih kayak gitu sih. Sombong banget mungkin kayaknya nih. Enggak. Gitu. Terus berarti lu udah berkali-kali nyobain ganti-ganti partner nih. Dari yang ada yang cocok, ada yang cocok banget, ada yang biasa aja. Apa? Yang bikin gue lupa sama pertanyaan gue tadi nih. Ini dari otak gue sendiri deh, lu jangan apa-apa. Banyak pikiran. Gue bisa nge-smash gak sih di sini? Gue pengen smash deh. Ya kalau ada bolanya boleh bro. Tadi soalnya bola kayaknya gak ada deh bolanya, gue liat-liat kan. Cuma ada raket doang. Ya kalau ada bola sih kita smash-smashan aja di sini ya. Sempit kayak. Tapi jangan deh, ini buat pingpong doang nih cukupnya udah. Gimana. Terus. Partner ideal lu, untung gue gak lupa. Partner ideal gue. Ya yang paling gak yang kadang-kadang kita main nih kan yang selevel ya bro ya. Kedemen banget jawabannya men. Gitu bro. Dibilang selevel lah. Yang selevel tuh ya kadang-kadang kan gak mungkin ya. Kalau bisa lebih jago bro. Buat lebih nge-support ya. Iya dong. Kalau selevel ya sama nih ya kan. Kalau yang lebih jago, kalau bisa yang lebih jago kan gitu. Gak ada partner ideal sih. Yang penting lo ya kita kalau turnamen tuh apa ya? Banyak doa aja apa gimana? Enggak lah. Kalau menurut gue sebagai yang main padel nih, pandangan gue kalau lu udah ikut turnamen, biasanya lu kompetitif. Udah pasti tuh. Iya, kalau lu nggak mungkin bercanda lagi ya. Iya, gue pribadi pasti lu pengennya menang dong. Kalau lu turnamen nggak mungkin lu cuman buat, lu kan turnamen bayar, lu habisin, lu luangin waktu lu nih weekend. Iya.
ya pasti lu pengen harapannya menang dong. Bukan lu cuma sekedar ikut-ikutan turnamen aja. Iya sih. Kalau gua sih pribadi ya. Iya. Namanya Tapi juga ada mental. balik lagi yang kayak lu bilang pemenang. tadi nih. Ada yang cuma ikut-ikutan hype. Mau ikut turnamen gimana ada juga. Iya. Macam lah. Kadang ada seneng dapat partner yang oke, kadang juga suka agak kesel aja dikit ya. Mostly sekarang kalau turnamen udah paling gak kayak ya udah yang emang bener kita ya udah mau menang ya menang, kalah ya udah. Namanya juga Kadang-kadang kan olahraga ya. orang ada ininya juga ya. Nggak konsisten ya, maksudnya kayak lagi bagus, lagi jelek ya sama gue pun begitu gitu loh. Iya. Ya itu sering Ya ada terjadi bad lah. days-nya juga lah Ada bad ya. days-nya juga lah. Oke. Ada yang kayak lu harusnya gak kalah sama nih orang tiba-tiba kalah. Kenapa gitu loh. Error sendiri, lu error, temen lu error, partner lu error, tapi gak bisa disalahin juga kan. Berarti lu nyalahin diri sendiri gitu. Pastilah. Berarti lu kayak pulang cepat masuk mobil mukul-mukul dashboard gitu atau ya udah ini kesalahan gue. Udah kalah pendaftaran, rusak juga mobil jadi 2 kali dong kalahnya dong. Lu buat partner lu sendiri nih. Lu dapet fix partner nih buat turnamen, turnamen lah, kita ngomongin turnamen deh. Lu lebih mikirin secara lu lebih suka partner lu nih lebih jago di teknik apa di mental? Karena kalau di turnamen kan pasti tontonin banyak orang ya. Apalagi ada banyak cewek-cewek cantik yang kayak lu sering bilang tuh. Itu yang bikin lebih anjir gemeteran lagi tuh di situ tuh. Itu lebih gimana? Lebih peduli mental permainan atau teknik? Karena punya mental tapi nggak punya teknik agak jomplang. Sebenarnya kalau gue bilang sih mental sih perlu banget ya bro, karena memang benar lu bilang tadi, nervous tuh ada banget bro saat turnamen. Sampai hari ini gue pun yang udah beberapa kali turnamen aja ada nervousnya juga. Dan itu gak bisa dibohongin. Selalu. Crowdnya ada yang nontonin segala macam. Ada lah. Pasti itu masih ada. Jadi udah setelah sekian kali sebanyak-banyak, lu udah berapa kali ikut turnamen sampai sekarang lu ikut masih ada deg-degannya dulu nih di awal nih. Ada banget. Cuman ya makin kesini kan ya udahlah lebih nggak kayak awal-awal tuh waduh, bola yang nggak harusnya out jadi out kali ya, istilahnya. Karena deg-degannya itu. Iya, bola yang harusnya kena jadi nggak kena, bisa juga tuh bro. Namanya kan lu bicara mental kan. Iya. Geter lu ya macem-macem lah. Itu gimana sekarang nyikapinnya aja sih bro. Oke. Sedap. Ya emang udah pro jawabannya kayak gitu. Pro sotan. Del, di bola nih kalau gue kan seringan main FIFA atau gue nonton bola ya, atau main bola deh. Ada sebutannya FIFA kayak, PS dong berarti bro. Bisa PS, bisa Xbox, bisa ya. rental di mana. Gitu. Itu kan ada kayak finesse shot, ada Lopez, ada sebutan-sebutannya. Iya. Kalau di padel juga ada sebutan-sebutannya nggak? Ada banyak juga bro, beberapa ya teknik ya, bisa dibilang ya. Ya itu banyak juga di padel. Apa aja kayak apa? Maksudnya kayak ada backhand sebutannya. Iya, backhand ada backhand, ada forehand. Buat yang basic ya. Forehand, backhand, terus bandeha, bahada, vibora, itu teknik-teknik lah di padel tuh. Bandeha, vibora itu artinya apaan Del? Gue kalau artinya juga nggak tahu ya bro. Cuman yang penting tahu aja dulu ya. Ya, yang penting tahu teknik mukulnya aja lah. Oke. Ada apa aja? Vibora, bandeha, bahada. Ahamihaha. Kalau nggak bahada ada juga tuh namanya. Beheyong juga ada. Kalau nggak kena bahaha namanya. Gitu bro. Oke. Bentar. Gue lupa. Lu juga sempet bilang, kok tadi kan ada bandaha gitu-gitu kan. Bandeha gitu-gitu. Kalau Adele tuh ada gak sih? Adele penyanyi bro. Bukan, kata lu ada sebutan di paddle court gitu ada Adele. Oh gak tahu gue. Kalau itu gue gak tahu. Lu sempet ngomong sama gue Del waktu itu. Mungkin bukan gue kali yang ngomong bro. Kalau Adele setahu gue penyanyi bro. Bukan, itu Adele kan ngomongnya Adele. Kan disebutnya juga Adele bukan Adele. Ada yang ikutan main paddle juga gak sih? Anak padel kali bro, Adele. Anak padel. Ada yang main padel juga gak? Gak ada. Gak ada yang support nih.
Gue udah tahu arahnya mau kemana. Gue udah tahu. Ini pengen gue lanjutin apa gue katanya dulu nih ya Adele nih ya. Tapi gitu. buat yang tahu Adele di luar anak padel itu artinya apa, boleh nanti komen-komen juga ya, kasih gue informasi lagi karena sebetulnya gue udah pernah dengar nih dari Fadel nih yang terpadel-padel, tapi kayaknya dia agak nahan dikit nih. Gue pengen ngegas tapi gue takutnya dia terpadel-padel. Jadi tolong kalau ada info-info kasih ilmu gue ya, komen-komen ya. Thanks guys. Lanjut lagi nih gue sama Bang Padel, rajanya padel. Adele. Jadi Adele tuh anak padel gitu ya. Anak padel. Oke. Di lapangan padel yang jelas kan lu udah bilang sama gue kalau lu tuh suka grogi lah pas mau turnamen. Ada lah pasti grogi. Ada kan. Kemungkinan besar nih let's say ya. Kalau yang nonton laki-laki semua lu tetap deg-degan juga atau enggak? Kalau gue bilang itu dari diri sendiri bro, bukan dari laki mau cewek mau cowok yang nonton. Karena lu berapa kali sempet bilang, gila cuy ada cewek cantik banget, gue jadi deg-degan lagi mainnya. Enggak lah kalau itu. Itu ngaruh gak? Ngaruh itu bro. Tadi lu bilang enggak, sekarang ngaruh. Gue pengen smash lagi jadi ini. Aduh. Jadi bener ngaruh tuh ya. Apalagi kita demen ya kan. Wah. Geter juga tuh raket kan. Berarti terbukti emang itu ngaruh ya. Ada lah bro. Berarti mendingan lu ditontonin sama laki-laki semua ketimbang ada cewek gitu. Iya. Kayak ada lebih pasti kalau gue sih pribadi pasti gue lebih nyaman ditontonin temen-temen yang kita udah kenal lah. Pas iya. Okay. Kalaupun kita nanti kita ada salah apa balik temen, lu kok begini sih mainnya gini, ya udah kita terima lah advice kan temen-temen yang nonton karena kita main ditontonin mereka yang lihat kita salah di mana salah apa. Iya. Kita bisa lebih terima advice lah. Lebih nyantai lah ya kalau lu udah. Gak mungkin kenal. kan lu tiba-tiba abis keluar lapangan lu ada salah lu atau kalah atau lu menang tapi ada poin yang salah atau apa orang nggak kenal lu komen kan siapa lu kan gitu. Maksudnya orang nggak kenal maksudnya partner lu nih apa gimana? Bukan sih? Ya lu bilang tadi kan crowdnya ada teman, ada cewek ada cowok gitu. Jadi kan lebih nyantai ya, lebih nyaman sih yang kan? ditonton sama yang kenal yang nonton lah. Iya pastinya. Jadi karena kayak after main tuh mungkin kita bilang dikoreksi sama teman kita lah. Dia kan pasti lu tadi harusnya begini, lu harusnya begitu. Iya. Kita bisa terima lah karena temen karena udah kenal lah. Udah kenal. Gak mungkin kalau lu gak kenal lu komen gue main kan gak mungkin kan. Iya. Termasuk mereka juga teman-teman lu yang nonton juga gitu kan. Iya gitu loh. Berarti kalau misalkan ada orang-orang baru gitu. Kita ngomongin cewek aja dulu deh yang nontonin. Ada cewek baru gitu. Lu pernah gak lagi fokus lagi mau nge-smash atau gue gak ngerti itu Cikita atau apa tadi? Cikita bahasanya. Tiba-tiba lu lagi ngeliat ke kaca. Itu kan kaca semua kan kalau ada pas liat. Ini malaikat bening mampus men. Tiba-tiba lu ada sempet salfok gitu gak? Kayak wah gue antara gue harus main pakai skill atau penting gue trying to be cool aja gitu bro. Ada gitu ya? Trying to be cool lah bro. Berarti itu yang ngurangin skill lu pas di turnamen tuh biasanya itu ya Del. Iya gak juga sih bro. Kadang kalau lagi bagus mau makin jadi bro. Makin bagus pemandangannya makin jadi. Makin bagus di lapangan bro. Ada juga kayak gitu kejadian. Pernah tuh. Kebanyakan sih keseringan makin bagus bro. Walaupun kita lewat yang kita lihat itu gak kenal kali ya. Cuman kayak wah bagus gitu loh. Apa permainannya bagus apa pemandangannya bagus? Main kita jadi bagus main kita. Karena view-nya juga bagus gitu. Karena view-nya bagus gitu. Kita kasih juga dong tontonan yang bagus ya kan. Gua demen banget gitu, atlet kita. Mantap. Jadi semua itu ngaruh tuh. Ngaruh. Bukan cuma raket, bola, bukan itu doang ya. Iya. Bukan cuma lapangannya doang juga. Harus dong. Penontonnya karena lu ditonton ngaruh. sama yang bagus. Berarti lu harus kasih tontonan yang bagus juga bro. Gitu aja bro. Yang bagus ya. Iyalah. Buat nanyain ideal bagus buat lu tuh apa? Nah itu kapan-kapan aja kan kita kapan-kapan ya. Beda topiknya ini kita lagi bahas. Beda topiknya. Adele nih, anak padel. Mancing mulu. Ntar gue gasal dikit Del. Apaan Del? Anak padel kan udah jelas tadi gitu. Tinggal nanti teman-teman komennya apa tuh ya kan. Ya gue tunggu sih komen-komennya nih. Ini gue gemes banget nih sama dia nih. Gue tahu lo nahan. Del, terus di setiap lapangan padel nih, itu ada safety managementnya gak sih? Safety managementnya gimana nih? Safety management kayak gue gak tahu deh. Kayak berapa kali gue liat di mungkin Instagram atau TikTok gitu. Ada kan kalau padel kan bisa apa kita pukul bola ke kaca gitu kan. Kontra. Nah sampai ada yang ngejar, dia nabrak kaca, kacanya pecah.
Gue langsung kayak ini kayak lagi John Wick atau Max Payne zaman dulu gitu, pecah-pecahin kaca gitu kayak film action itu. Biasanya gimana sih regulasinya? Dia udah nabrak kaca, Iya. luka, dijahit, tapi jangan sampai ya. Tapi kan pernah ada kejadian ya. Dia harus mungkin treatment di rumah sakit semuanya. Terus masih juga harus ngeganti kaca. Nah itu Oke. biasanya gimana tuh? Ini Kacanya harus diganti. kejadian nih pernah ada nih, temen gue sendiri nih kejadiannya. Oke. Ada di salah satu tempat inilah. Ya itu kacanya pecah. Cuman gue nggak tahu ya, kaca tuh bisa pecah atau mungkin. Jadi Kan harusnya kaca ini kan ada bautnya ya bro, untuk biar dia kokoh berdiri gitu kan. Kadang-kadang entah dia. Jadi kayaknya kalau menurut gue secara teknisnya gue juga nggak tahu nih bro. Cuman entah lo kekencangan bautnya atau kekendoran bautnya itu, jadi kacanya itu kan kalau ditabrak mengempis lah gitu. kan kaca lo kan nabrak misal badan kan. Nah itu sering juga gue lakuin kadang-kadang kalau memang bola itu susah pasti kita jatuhin badan ke kaca gitu kan. Nah cuman ada temen gue yang juga pecah juga tuh kacanya tuh. Tapi temen pecah doang, dia pingsan atau luka-luka Enggak, atau luka terakhir sih luka. Dijahit lah. Nah terus ya setahu gue dia nggak gantiin kacanya tuh. Dia ngegantiin kacanya. Nggak ngegantiin. Karena yang gue juga sempet denger kalau di beberapa lapangan padel yang mungkin udah oke banget gitu. Kalau sebenarnya kan si kaca itu udah harus, gue nggak ngerti pakai defense wallnya pakai apa biar nggak pecah. Biasanya tuh kayak di luar negeri kali ya, mungkin lapangan-lapangan internasional turnamen gitu. Kalau kaca pecah ya udah itu sebenarnya kesalahan dari tempat padelnya, bukan dari pemainnya. Betul, kalau secara ini sih kan lapangan mungkin kan ada jam operasional kali ya bro. Nah di situ mungkin waktu lu jam operasional udah habis, lu mungkin besok untuk start lu mulai buka lapangan lagi lu harus ada pengecekan kali ya bro. Karena kan kaca pun mau gimana pun ditabrak kan bisa ada retak terus kalau lu tabrak terus makin parah ya kan, timbulnya jadi pecah gitu kan. Ya itu yang mesti ngecek di lapangan sendiri bro, karena kita pemain biasanya kita cuma main, sewa court, bayar, ya udah. Oh jadi lu nggak pernah masuk lapangan dulu, bukan cuma netnya yang lu perhatiin, tapi lu merhatiin kaca dulu, lu pegangin satu-satu dulu kacanya. Gue sejujurnya gue nggak pernah sih, gue udah main tinggal main aja udah. Nah itu kan ngomongin kaca ya, yang pernah kejadian pecah ya. Nah gue pernah ngeliat lu di YouTube guys, dia ada di YouTube lagi turnamen padel. Di mana tuh Del? Di Ancol di Bandeha. Di Ancol tuh. Gue ngeliat lu lagi kompetitif banget kan nih. Gue nggak tahu itu final atau? Enggak lah, itu masih awal-awal main lah. Jangan merendah untuk meroket kayak begitulah. Kagak lah. Kalau gue bilang itu bener berarti belum. Lu kaki lu jangan tendang-tendang gue dong, ngasih kode. Emang itu masih di penyisihan. Habis itu tersisih. Tapi tersisih. Gak apa-apa, namanya juga pertandingan kan, aman. Karena yang lu lihat apa waktu itu? Yang gue lihat tuh lu lagi ngejar bola di deket net gitu. Terus lu sampai ngajar netnya, sampai lu kebalik gitu. Nyebrang ke lapangan lawan. Iya. Itu kalau kayak gitu, misalkan net rusak, lu harus ganti apa enggak? Enggak lah bro. Lu gak ganti tapi paha lu aja biru. Karena gak sampai rusak bro. Itu. Cuman paha gue yang biru waktu itu. Karena mungkin kena sling netnya ya. Apa itu ya waktu setelah itu gue sempat ketemu lu pincang jalannya. Kalau pincang kayaknya beda lagi bro. Ini semenjak padel nih udah banyak nih kaki nih udah banyak yang kendor nih baut nih. Berarti tapi harusnya lebih asik dong lu lari dong. Lari apa? Kalau untuk olahraga padel berarti harusnya untuk kelincahan lu semuanya harusnya lebih enak dong. Sekarang kalau lincah kan ya balik lagi ya. Semenjak gua udah ngerti posisi lah, nggak perlu ini banget. Kadang-kadang ya masih juga salah posisi sih bro. Cuman paling nggak udah makin kesini ya lo tau posisi lo habis serve di mana, ini ya lebih gampang lah. Nggak gampang juga ya, maksud gue lebih kayak efisien kali ya bro. Lebih efisien. Iya, jadi lu lari tetap lari, cuman lebih efisien. Kayak lu nggak perlu kayak awal-awal tuh, karena kita belum ngerti posisi apa segala macam, kayaknya capeknya tuh capek banget gitu bro. Kalau sekarang tuh capek ya capek, tapi nggak secapek awal-awal. Kayaknya ngambil satu kali bola aja tuh kita balikin bola lawan tuh kayaknya
bola-bola susah kita effort banget. Mungkin balik gitu loh. Oh iya karena lu Karena udah mungkin beli. salah posisi apa kan makin Iya kesini kita lihat, kita perhatiin kan. Ya, karena lu udah Orang kita perhatiin aja masih kadang ada salah posisi juga. termasuk yang lu nabrak net tuh ya. Iyalah. Karena gue bukan atlet bro. Sebenarnya gue cuman ini aja lah. Memeriahkan hype di sini lah. Dia merendah untuk meroket lagi guys. Jelas-jelas piagamnya udah di mana-mana. Iya. Kaki gue jangan ditendang-tendang lagi. Udah. Piagam macam-macam, bukan padel. Terus lu ada lapangan favorit nggak? Atau ya lapangan favorit lah. Lu milih lapangan tuh base dari apa sih? Fasilitasnya kah? Crowdnya kah? Gimana? Kalau gue pilih lapangan paling sih nomor 1 lah. Ya, kalau pasti nomor 1, kalau nggak ada lapangan lu main di mana? Itu kan maksud gue, lapangan nomor 1 tapi fasilitas juga perlu banget sih bro. Paling gak kan ada kamar mandi, ada tempat padel juga ya yang yang ada cold plunge-nya, ada saunanya, ada juga tuh bro. Baru ini ada. Enggak juga sih, ada. Di Bali ada juga ya kayak gitu ya. Kalau di Bali ada juga, di sini juga ada, di Jakarta Selatan lah. Oke, jadi secara fasilitas, jadi lu milih fasilitas juga dong, pastinya dong. Pastilah, lu kadang kan lu abis olahraga lu pasti mandi. Abis mandi kadang-kadang kalau waktu lagi senggang, lu berendam dulu di cold plunge-nya. Kenalan sama cewek dulu. Gak bisa, kamar mandi bisa itu. Jadi lo kamar mandi. Enggak juga lah. Biasanya lagi anduk-andukan dulu tuh abis kayak baru main gitu. Gue cuman pure main padel aja kalau gue. Oke, jadi lu milih lapangan tuh udah. Thank you guys. Berarti lu lapangan nih udah milih secara tempatnya di mana, fasilitasnya kayak gimana. Fasilitas. Lu nggak peduli crowdnya kayak gimana berarti? Iya, kalau gue fasilitas minimal kamar mandinya bersih lah, kamar mandi lah bro. Crowd enggak bro, karena kalau main sendiri kan crowd masing-masing orang sibuk sama di lapangannya sendiri ya. Beda kalau crowd lu bicara turnamen kali ya. Ya tapi gak harus turnamen, kan seharusnya tanpa turnamen pun lapangan padel sekarang nih banyak. Karena itu banget. tadi tujuannya main padel, beda, bukan cari crowd. Gitu bro. Adel. Anak padel. Aduh. Gue mau nanya, sekarang lu yang gue tahu nih di padel tuh ada level-levelnya, ada bronze, silver, apalagi dia. Lu jangan bilang nyebutin dong, gue gak tahu. Bronze, silver, platinum, gold. 3 itu doang. Sama open tuh udah kayak bebas kali ya, siapa aja lah ya. Oh, open tuh maksudnya bebas tuh dicampur gitu. Bebas lu mau level apa, kalau lu level bronze lu mau main di open boleh juga. Oh, oke. Nah, lu sekarang levelnya apa? Level gua apa ya? Kalau nanya ke gua lagi orang nanya lu. Sekarang banyak regulasi nih macam-macam lah. Coba ceritain regulasinya mungkin gimana? Mungkin inilah. Upper bronze kali ya, upper bronze ya. Upper bronze. Go. Ini mah setengah, emang ada upper bronze guys? Ada ya? Ada, tapi gue di silver juga pernah main. Tapi kagak juara. Tapi lu masih sering main di silver? Enggak, belum lagi. Kenapa udah terlalu chaos, lebih jago lagi? Lebih jago soalnya bro. Dan level kita juga belum sampai ke sana soalnya. Berarti lu di bronze ya? Bukan di upper bronze lah. Upper bronze. Buat lu bronze. Kalau di itu ada lower silver lah. Lower silver. Nah itu lu sampai bisa di upper bronze tuh kayak emang udah lulus uji coba. Nih bahasa gue kaku banget nih, lulus uji coba. Akhirnya lu bisa naik ke upper bronze. Atau lu self claim aja, gue upper bronze, gue silver, gue legend, gue dewa, apa gimana? Enggak lah, kalau setahu gue regulasinya ya mungkin lu udah pernah menang turnamen 1-2 kali di bronze, lu udah nggak boleh lagi tuh main di bronze, karena bronze itu kan yang basic banget ya. Pokoknya misalkan gue baru nyoba padel, pasti gue di bronze. Iya, bronze. Mungkin ya kalau laki sekarang banyak kan di bronze. Oh, bedanya sama cewek? Cewek ada di lower bronze. Gue nggak tahu tuh regulasinya. Laki nggak ada lower bronze, jarang lah. Banyak banget tuh. Laki tuh pasti startnya di bronze. Kalau cewek tuh ada lower bronze lah biasanya. Berarti secara regulasi juga udah beda ya sama cewek ya? Beda. Kalau di sini beda sih. Macam-macam lah. Tapi ya sebenarnya bronze, silver, gold. Cuman sekarang banyak yang kayak ada event-event tuh yang lower silver. Iya. Nah Del,
padel ini kan kayak baru ya setahun atau let's say 2 tahun belakangan inilah yang gue tahu tuh mulai hype-nya tuh dimulai di Bali, di mana ada beberapa orang, Bener. gue nggak tahu lah orang Spanyol atau mana yang bikin padel di sana. Akhirnya eksis lah, hampir mungkin se-Indo kali ya. Se-Indo sekarang udah bro. Se-Indo walaupun kayaknya paling banyak lapangan di Jakarta ya. Lapangan sekarang ya di Jakarta paling banyak katanya. Oke, nah udah dengan banyak orang-orang yang udah ikut padel sekarang, dan yang gue udah denger tuh udah banyak yang udah mulai ada atlet-atlet padel juga kan dari Indonesia kan. Oh udah. Yang udah international championship atau apa gitu. Bukan international championship ya. Udah mulai inilah atlet kita di Indonesia udah mulai ikut serta lah ya tahun ini. Berarti secara tahun 2025 kalau nggak salah udah ikut. Berarti secara regulasi udah lebih tertata dong untuk padel. Udah harusnya udah tertata udah. Karena udah ada organisasi juga kan. Organisasi untuk jadi atlet apa gimana? Organisasi padel yang naungin padel lah. Oke. Gitu loh. Jadi udah mungkin udah terstruktur lah, udah mulai diarahin yang serius lah ya. Bukan yang serius lagi, udah serius lah. Iya. Gitu loh. Oke. Kalau gue nggak sampai ke sana lah. Bisa. Siapa tahu kan. Merendah untuk meroket mulu nih guys. Aduh. Bukan guys. Emang ini kita kan tahu kualitas diri kita. Ya kan bisa upgrade lagi dengan latihan terus. Enggak lah, kalau kita bagian senang-senang aja. Lu pernah, sorry gue potong nih. Lu pernah dengar belakangan ini gue di negara Swiss atau di mana gitu ya, yang mereka tuh bangkrut total seluruh lapangan padel. Oke. Pernah dengar gak sih lu? Swedia ya? Gue pernah dengar sih, cuman gue nggak terlalu dalemin lagi deh gitu. Nah menurut lu pribadi nih, hype-nya padel nih 5 atau 10 tahun ke depan nih gimana? Karena kan kita bisa lihat lah kayak ada beberapa olahraga yang sebelumnya emang udah hype nih, cepet banget naiknya, tiba-tiba sekarang udah nggak ada lagi. Nah kalau menurut lu fenomena padel nih gimana? Kalau fenomena padel nih menurut gue sih ya, gue malah udah justru mulai ada ngurangin main ya. Karena gue mungkin main lebih duluan kali ya. Harusnya kok main lebih duluan tapi lu udah emang hobi dan itu kesukaan lu bakal main terus mungkin dong. Kalau bicara hype mungkin 1 tahun sampai 3 tahun ke depan mungkin masih hype lah. Karena padel nih nggak bisa cepet, bisa main tapi susah jago kali ya bro. Kalau kita yang level kita nih ngomong bisa main tapi susah jagonya. Oke, ya udah berarti menurut lu gimana? Apakah padel akan tetap bertahan? Kalau tenis kan udah dari dulu bertahan sampai sekarang. Padel gimana? Bertahan pastilah, tapi kan mungkin lebih nanti ke ini lagi ya, orang-orangnya bakalan kayak berkurang dengan sendirinya lah. Tapi kalau bicara bertahan raket sport di Indonesia bro. Iya. Orang pada suka lah. Oke. Ya semoga padel tetap bertahan ya. Biar lu tetap bisa main dengan crowd-crowd yang lu bikin makin semangat itu ya. Itu dia. Terus lu gimana? Lu udah lebih dari setahun main padel. Olahraga lu padel doang apa gimana? Sekarang gue cuma padel doang. Ada ngaruh gak di faktor kesehatan? Pasti kan setiap olahraga pasti ada dong. Pastilah bro ya, lebih enak lah lu, badan lu lebih enteng, lebih pastilah impactnya pasti ke sana lah, ke kesehatan lah. Namanya lu olahraga apapun kan pasti. Iya. Gue napas lu lebih enak mungkin kan. Apa? Napas lu iya lebih inilah. Gue pengen ngurusin badan kalau gue main padel, kurus gak gue? Kurus lah. Kalau lu jaga makan juga bro. Kalau gue jaga makan juga. Terjadi gak dia lu? Terjadi. Kalau jaga makan lu bakalan kurus. Enggak, ini perkara jaga makannya atau perkara padelnya lu jadi kurus? Karena iya defisit kalori kali ya bro. Karena kalori yang lu bakar sama yang konsumsi kan itu ada perhitungan itu. Ya udah berarti kita ngomongin makanannya doang ya, bukan ngomongin perkara kita latihan padel ya. Iya. Sekarang kalau kita kan aktivitas kalori pasti kebakar kan bro. Siap. Setiap hari. Oke. Ditambah lu jaga makan aja terus lu gak olahraga tapi lu ada aktivitas tuh bisa ngurangin juga berat badan lu. Gimana lu udah kurangin makan, lu defisit kalori, terus lu olahraga tambah lagi kalori lu aktivitas. Oke, jadi yang penting maksudnya bukan cuma lu fokus di olahraganya tapi lu juga harus jaga makannya juga kan. Iya, kalau lu pengen achieve body goals. Oke, yang akhirnya lu udah sempet turun berapa banyak? Apa di situ-situ aja lu gak turun berapa? Sekarang kayak stuck deh bro. Sekarang stuck gue
Kalau total gue turun udah 30 kiloan kali ya. 30 kilo dari lu mulai padel apa? Enggak, campur lah sama olahraga yang tadi gue bilang jalan kaki lah. Oke. Sebelum gue padel. Oke. Lu kan cinta banget dengan padel dan olahraga lu cuma Gak padel. juga lah bro, cinta padel. Enggak, kalau misalkan udah enggak ada Cinta padel orang nih. tua, kalau padel jangan lu cinta. Bijak banget, gue kesel banget ini. Kalau udah gak ada padel lagi nih, udah gak ada olahraga padel, lu mau olahraga apa? Kelereng. Belum ada bayangan gue. Hah? Belum ada bayangan kalau gitu. Catur, enggak, belum ada bayangan. Belum. So far Sepak masih takraw gitu apa? gak bisa lah, gak suka bro. Jadi kalau misalkan gak ada padel, lu belum tahu nih mau olahraga Belum apa tahu. nih. Ternyata olahraga tuh gak mungkin hilang bro. Ya emang gak mungkin hilang, makanya gue Iya. tanya lu maunya olahraganya apa. Tinggal lu pas mau olahraga ada temennya gak? Kalau gak ada sendirian juga gak jadi main juga bro. Kan gitu kan. Iya juga sih. Kalau lu mainer. Ada lagi tim yang mau main 4 orang, kita udah bisa main padel. Oke. Iya kan? Oke. Tapi kalau gue cuma bertiga, gak jadi juga main tuh bro. Iya, Tebak-tebak doang jadinya. Iya. Gitu loh, selama Sip. ada crowd main. Iya Bang Padel sih. Begitu. Bro. Bro. Del, terakhir nih gue mau nanya sama lo. Hmm. Si anak padel yang suka turnamen. Lu ada turnamen impian lu gak untuk lu main di mana gitu? Turnamen impian. Iya, lu pengen main di mana? Itu tadi apa sih, ada gempa apa ada galon jatuh ya? Kesalahan teknis. Human error. Gue gak ada sih impian-impian itu bro. Masa lu gak ada impian main di World Champ atau apa gitu? Enggak lah bro, jauh itu bro. Kalau dari situ kita mimpi aja gitu. Jadi ngayal. Bagian nonton aja nonton. Hah? Gue nggak sampai ke jauh ke sana sih mikirnya. Oke. Seneng nontonin aja gue. Siap. Karena tahu nggak bakal sampai ke sana. Kan siapa tahu. Del, sebelum closing nih, lu ada tips nggak buat temen-temen yang mau coba padel atau ya masih belum pernah padel, pengen nyoba padel, atau yang udah jadi advance di padel, ada tips dan triknya nggak? Ya tips. Pilihlah apa raket yang sesuai atau apa gitu. Iya pasti. Ya jangan ngikutin kata-kata gue, lu kasih tipsnya. Ya tipsnya lu coba inilah coaching. Pasti awalnya coaching kan. Coaching awalnya, terus lu raket pasti kayak tadi gue bilang tuh masih sewa. Ya lu pilih coaching yang mungkin bikin lo nyaman. Lu rutinin main, tekniknya lu pelajarin, ya itu mungkin itu aja sih tipsnya. Kalau lu mau lebih serius ya pembekalan tekniknya lebih didalemin lagi kali ya. Sedap banget. Oke guys, gitu jadi guys. Untuk penjelasan padel dari Bung Fadel yang udah pro ini. Prosotan. Ntar deh, gue lagi fokus nih lihat kamera nih gue. Kalau mau tahu atau mau nanya atau pengen main bareng sama Bang ganteng atlet kita Fadel, nanti di Instagramnya nih tinggal di add nih. Jadi Del, thank you banget untuk info-info segala turnamennya lah semuanya. Semoga makin sukses lu, semoga dapat medali. Amin. Jangan lu kiloin kalau dapat medali. Iya. Thank you ya Del. Thank you Ner. Siap. Bye. See you. Bye. Bye.